ini masih belum terlalu berkembang ya. Iya, kami memang benar-benar di tengah hutan. Iya, di tengah-tengah hutan. Belum punya tetangga. Belum punya tetangga. Penduduk kampung yang paling dekat berapa kilo? Kira-kira 3 km. 3 kilo itu kampung yang paling dekat. Iya. Jadi saya karena memang secara prinsip Pak dimanapun, entah di pedalaman, di pedesaan, prinsip saya satu, bahwa keadilan pendidikan itu wajib didapatkan oleh semua anak-anak. Iya, betul. Sehingga saya menerapkan bersama para guru bahwa sejauh fasilitas pendidikan kita miliki, artinya anak-anak punya hak yang sama. Betul. Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali dalam Bikom, Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Hari ini bersama dengan para suster SPM, Suster Santa Pran Maria dari Amerfurt dari Amerfurt yang saat ini berkarya di Keuskupan Manokwari Sorong. Kita akan bincang-bincang tentang pengalaman para suster berkarya di Keuskupan Manokwari Sorong di Tanah Papua. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Ya, luar biasa ya. Suster, ini adalah kesempatan pertama di Komsos Keuskupan Manokwari Sorong ya. Iya. Berkaitan dengan karya-karya di Tanah Papua. Sebenarnya yang mengawali Suster sampai bisa hijrah bermisi di Tanah Papua itu apa sih? Iya, baik Romo. Atas undangan dari almarhum Monsinyur Hadi Sumarto. Oke, pada zaman itu ya. Ya, tentu Monsinyur Hadi Sumarto sangat mengenal kami SPM, karena sebagian besar dari biara-biara kami ada di wilayah Keuskupan Malang. Maka pada bulan Februari tahun 2001, itu kami mulai dengan menanggapi undangan itu di SP8 Manokwari. Oh, di SP8 Manokwari. Ya, pada waktu itu pastor parokinya siapa ya? Pastor parokinya siapa itu? 2001. Adikku yang tercinta. Oh, bukan ya? Sudah 2001. Ya. Tetapi SP4 belum menjadi paroki. Betul Jadi sekali. masih di sana. Ya, awalnya masih amat sangat sederhana. Iya. Betul. TK menggunakan gedung yang ada di paroki, samping pasuran, sangat sederhana. Dan Suster Francis sebagai dokter itu membuka praktek di rumah katekis di kami tinggal di SP4. Dengan kondisi yang sangat sederhana. Ruang tamu kita gunakan pagi hari untuk ruang praktek dokter dan sore hari kemudian untuk menerima tamu begitu. Dan ikut mama-mama yang pasar di SP7, Suster Francis sebagai dokter ikut mobil mama-mama yang bawa sayur membuka praktek di SP8. Jadi tahun 2001 itu mulai karya di Tanah Papua. Di Tanah Papua. Khususnya di Manokwari ya. Di Manokwari. Ya, jadi dengan 3 pionir, Suster Francis, Suster Virginie, yang menjadi kepala sekolah, dan Suster Lydia. Suster Lydia sudah meninggal. Ya, 2 sudah Juga? meninggal. Suster Virginie juga sudah meninggal. Suster Lydia sangat aktif di bidang sosial pastoral. Betul. Dengan memimpin ibadat di stasi-stasi, dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, luar biasa sekali. Jadi mulai di sana di SP4 dan SP8. Iya, betul. Dari pendidikan dan kesehatan. Lalu kemudian sesudah di SP4 ada pengembangan lain. Jadi sebenarnya karena awalnya itu di SP8, tetapi rumah tinggal para suster di SP4. Kemudian kami mendapat tawaran ada tanah yang boleh kami beli. Awalnya itu rencananya akan untuk klinik, yang sekarang ini untuk klinik. Tapi kemudian dirancang sebagian untuk biara. Maka akhirnya komunitas suster SPM dipusatkan di SP4. Dengan pelayanan pada waktu itu utamanya itu kesehatan. Kemudian dari paroki menawarkan alih dari TK ke kongregasi ke suster SPM, sehingga di SP4 itu ada klinik dan TK. Sedangkan SP8 pada waktu itu masih menjadi komunitas yang
menjadi independen. Jadi induknya ada di SP4. Baru kemudian pada tahun 2017 itu Bapak Uskup meresmikan SP8 menjadi satu komunitas yang mandiri. Di situ ada sekolah Jadi SD, di sana ada TK, ada SD, ada asrama. Dan yang uniknya asrama ini mulai dari TK ya. TK dan SD. Dari mana-mana ya. Dari mana-mana dan luar biasa, dan Suster Renata cukup lama berkarya di sana. Di SP8. Di SP3 tahun. Bagaimana Suster pengalaman menangani asrama bersama dengan anak-anak Papua di SP8 dulu, nanti baru Iwin ya. Di asrama sana waktu pertama datang itu cuman 80. 80. Ya. Cuman nih. Iya, cuman 80. Itu dari TK. Ada perbandingannya kan perbandingan di Jawa ya. Iya. TK dan SD. Iya, TK dan SD. Saya sangat salut dengan orang tua mereka karena TK itu sudah dimasukkan asrama. Iya, karena sebenarnya kan TK itu masih harus, dengan orang tua, tapi betul, mereka karena mengerti pendidikan, jadi mereka mengajak anak memasukkan anak TK supaya mandiri dan berani. Ya. Kami bersama mama-mama mendidik mereka untuk mandiri, yaitu bangun pagi, makan sendiri, menemani mereka, menemani mereka tidur. Tapi mereka kangen dengan mamanya kah atau tidak kah? Kalau sudah bersama teman-temannya itu lupa dengan melupakan orang tua. Karena kadang itu ada yang waktu pertama masuk itu pada anak TK. Waktu pertama masuk itu sebenarnya tidak tidak dimasukkan asrama karena masih TK. Tapi karena melihat teman-temannya banyak, itu jadi tidak mau pulang. Jadi mau masuk TK dan mau masuk asrama. Lalu mereka bisa pulang ke orang tua sesudah? Mereka liburan. Pulang 1 tahun 2 kali. 2 kali. Tapi kunjungan orang tua? Kunjungan orang tua bisa mereka mengunjungi karena kan ini karena anak kecil-kecil kan butuh juga perhatian orang tua. Tapi ke orang tua biasa yang dekat-dekat hari Minggu pasti datang. Yang dekat itu cuman 10%. Oh, kalau yang justru yang jauh-jauh. Ya, dari Mebra. Dari daerah Manokwari, Kebar, Senopi. Itu Asiti. Malah yang jauh-jauh yang banyak sekarang. Tambrau. Tambrau. Luar biasa ya, Suster. Jadi anak-anak kecil kita sudah mulai didik bentuk dengan pola asrama, kedisiplinan. Lalu kemudian Suster masuk di Iwin. Ini sejak tahun berapa nih? Ya, jadi sebenarnya ceritanya itu anak-anak Tambrau banyak yang sekolah di Probolinggo? Bukan, di Manokwari. Oh, oke, di Manokwari. Sampai pada tahun 2017, itu hebat sekali. Pemerintah Kabupaten Tambrau membangunkan gedung asrama di SP8. Oh, SP8. SP8. Jadi lompat Kabupaten Tambrau membangunkan asrama di SP8. Karena banyaknya anak-anak dari Tambrau yang sekolah di SP8. Dari sanalah sebenarnya pemerintah Kabupaten Tambrau mengenal kami. Lalu awalnya memang mengundang kami, Suster, lihatlah kemungkinan kami meminta membuka SMP di Tambrau. Lalu tentu melalui tahap-tahap observasi dan kami juga menanggapi secara serius, dan akhirnya dalam pembicaraan dengan Bapak Uskup, Bapak Bupati, akhirnya memang kami diundang dan kami mengawali itu melalui kami namanya live-in. Mengutus 2 suster, Suster Frida dan Suster Emiliana, untuk apa? Mengenalkan SPM dan kami mengenal masyarakat Tambrau. Kami tidak serta-merta langsung membuka karya atau membuka komunitas, tapi selama 1 tahun kami mengawali dulu dengan observasi. Dan dari sana, dan dari sana memang ada laporan kami bahas sampai akhirnya
melalui kapital itu diputuskan bahwa kami menerima tawaran dan di IWIN. Suster Delvin, ini kepala sekolah pertama, kepala sekolah SMP Santa Maria IWIN. Bagaimana Suster pengalaman berkarya di pendidikan di IWIN ini? Iya, benar-benar. Pengalaman pertama yang bagi saya ini luar biasa ya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Iya. Dari kekosongan menjadi ada. Ya memang tidak mudah juga karena kan memang beberapa kali memang sebelum kami berkarya di IWIN sendiri, saya bersama beberapa calon guru didampingi oleh yayasan dan konsultan pendidikan untuk mengelola dulu ini landasan-landasannya, visi misinya bagaimana, lalu profilnya seperti apa, dan diselaraskan dengan visi misi yayasan, visi misi Kabupaten Tambrau. Jadi supaya linear nanti hasil lulusan profil yang mau diharapkan. Dari situ akhirnya setelah bertemu lalu berada di kampung IWIN, bersemuka dengan warga dan masyarakat, bertemu dengan anak-anak, sampai akhirnya anak-anak semua datang, itu juga menjadi suatu pengalaman yang excited banget, yang betul-betul menjadi pengalaman perdana saya bersama dengan para guru dan juga suster-suster semua ya, karena semuanya pertama. Apalagi suster sebagai suster milenial bersama dengan anak-anak. Iya, betul sekali. Jadi ya memang agak ya gimana ya, antara bisa diprediksi antara realita juga seperti apa ya nanti juga gambarannya. Artinya kami juga ya udah kita berjalan sesuai dengan apa yang. Jumlah siswanya awal berapa, Suster? Jumlah siswa untuk pertama 40. Oh, 40 lumayan. Kelas 1 ya. Dan pertama. itu berasal dari berbagai kampung. distrik. Iya, dari kampung-kampung. Dari sekolah-sekolah yang basicnya memang agak lumayan berat juga ya. Iya, betul. Itu basic SD-nya, kualitas. Itu perjuangan kami sehingga di awal memang kami tidak langsung KBM. Terus bagaimana? Ya, kami mengundang anak-anak untuk kita bermatrikulasi. Ya, mengenal mereka, lihat bagaimana kemampuan mereka, dan supaya bisa juga nanti pada saat KBM mereka mampu mengikuti sejauh mana mereka mampu mengikuti, itu juga kami. Mungkin Suster ada metode-metode khusus berhadapan dengan anak-anak kita yang dari tanah Papua. Mungkin cara awal-awal itu supaya membangkitkan mereka punya semangat. Ya, saya juga agak kesulitan juga dalam hal memang anak-anak kadang ingat, kadang bisa. Kadang juga bisa menangkap, kadang juga saya harus menyamakan, menyamakan bahasa. Betul. Saya juga tanya ke mereka, kalau saya mengajar di kelas, kebetulan saya mengajar informatika. Saya tanya kepada mereka, menurut kalian pelajaran informatika ini gampang kah, susah kah? Suster, susah. Saya sampai, apa yang susah? Kalau memang susah, apa? Cara susah menjelaskan kalian mengerti tidak? Suster kadang mengerti, kadang tidak. Lalu bagaimana? Dari situ saya belajar, bahasa kalian. Kalau suster bilang begini, yang kamu mengerti apa? Suster, kalau kami itu bukan begitu. Kalau kalian bagaimana? Apakah kalian bisa mendengarkan suster? Kalau kami bukan mendengarkan, dengar-dengar suster. Dengar-dengar. Dari kosakata kecil itu sehingga kami mencoba untuk saya secara personal kalau di kelas pakai kata-kata mereka. Supaya mereka bisa tangkap ya. Kalau Suster pengalaman bersama dengan anak-anak di IWIN di asrama yang notabene hampir 100% Papua. Betul. Semua. Bagaimana pengalaman Suster berhadapan dengan mereka? Kalau saya itu karena sebelumnya di Manowari betul. Bersama mereka sedikit mengerti bahasanya. Jadi masuknya lebih cepat. Dan mereka sangat antusias untuk belajar. Karena dari pagi itu di sekolah sampai sore, terus pulang ke asrama, itu sore juga belajar lagi 2 kali. Dan untuk makan itu pertama memang untuk makan sayur itu sulit. Jadi apalagi tahu ya. Tapi senang mereka. Mereka senang. Ya, bisa mereka makan tahu tempe itu senang. Terong itu pertama itu tidak bisa makan. Sekarang mereka sudah yang lebih makan. Sampai tetes penghabisan. Tapi masaknya
harus digoreng dulu, digoreng dikasih bumbu, gitu. Ya balado atau apa, ya itu sampai tetes penghabis, tetes terakhir itu sudah habis itu. Artinya bahwa mereka juga kalau suruh istirahat susah. Iya. Tiba-tiba sudah ada di got, mancing belut, ada masuk hutan, berburu. Tapi kita menyesuaikan dengan pola hidup mereka ya. Sepak bola. Ya, sepak bola. Main voli. Lalu kemudian suster, sekolah IWIN itu bagaimana? Milik SPM atau dalam kerjasama dengan pemerintah? Iya. Jadi landasannya kami punya surat perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tambrau yang ditandatangani oleh Bapak Bupati dan pimpinan kami, pimpinan kongregasi. Dalam salah satu pasal menyatakan seluruh aset tanah dan gedung itu milik pemerintah. Pengelolaannya diserahkan penuh kepada kongregasi Suster SPM yang akhirnya dalam hal pendidikan itu kami punya perkumpulan Dharma Putri, pusatnya di Surabaya. Dari sanalah kami mengelola baik itu sarana prasarana yang ada maupun dana yang sepenuhnya kami terima dari pemerintah melalui dana hibah. Dan tentu atas kerjasama yang luar biasa dari berbagai pihak, akhirnya kami punya pengalaman bagaimana 1 tahun ini kami dipercaya untuk mengelola sekolah berpola asrama ini. Dan ini ya menjadi kesempatan yang luar biasa untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Begitu. Dan itu memang seperti semangat dari suster-suster SPM ya, obor 3 obor. Tadi apa 3 obor itu menyala kembali di IWIN yang notabene ya IWIN ini masih belum terlalu berkembang ya. Iya, kami memang benar-benar di tengah hutan. Iya, di tengah-tengah hutan. Belum punya tetangga. Penduduk kampung yang paling dekat berapa kilo? Kira-kira 3 kilo. 3 kilo itu kampung yang paling dekat. Jadi malam itu betul-betul suster bersama dengan anak-anak di antara tengah hutan itu dengan guru-guru. Kami masih difasilitasi dengan genset yang cukup besar. Genset sampai jam berapa? Pagi kami buka jam 5, nanti jam 10 kami matikan. Lalu sore jam 5, setengah 10 malam kami matikan. Sesudah itu masih dalam keheningan. Tapi indah sekali karena ada suara-suara kata kalau pagi. Termasuk juga suara burung cendrawasih masih terdengar. Betul. Indah sekali. Jadi itu yang membuat suster-suster penasaran. Suster, berkaitan dengan pendidikan anak-anak Papua yang notabene semua Papua di IWIN. Bagaimana potensi mereka setelah mendapatkan pendampingan secara lebih intensif, pola pendidikan yang ya katakanlah dekatlah dengan mereka. Saya karena memang secara prinsip Pak Ter, dimanapun entah di pedalaman, di pedesaan, prinsip saya satu, bahwa keadilan pendidikan itu wajib didapatkan oleh semua anak-anak. Iya, betul. Sehingga saya menerapkan bersama para guru bahwa sejauh fasilitas pendidikan kita miliki, artinya anak-anak punya hak yang sama. Betul. Seperti entah itu komputer atau laptop yang mungkin di SD belum pernah mereka dapatkan. Ketika fasilitas itu ada, saya kira mereka punya hak yang sama. Meskipun gurunya nggak ada, saya hadir ya sudah. Kalau tidak ada yang bisa, saya ajar informatika. Meskipun latar belakang saya bukan dari informatika. Artinya apa? Kita bisa memberikan pendidikan keadilan ini bagi mereka, tidak pandang mereka siapa, di mana, dan tinggal dari mana, latar belakangnya apa. Karena potensi yang tadi Pak Ter tanyakan, setiap anak punya potensi. Hanya sejauh mana para guru mau mendampingi untuk membangkitkan potensi anak-anak. Karena menurut saya, dari 40 anak, kalau bahasa statistik itu mengatakan ya 10%, mungkin 4 anak. Kalau saya lihat bisa lebih Pak Ter. Bisa lebih, karena melihat selama 1 tahun perjalanan ini mungkin awalnya memang berat, bahkan sangat berat. Juga tergantung dari pola pendidikan ya, pendampingan. Kan ada juga orang yang punya yang penting saya ngajar, sesudah itu selesai ya sudah. Tidak terjadi. Nah ini beda ya? Beda Pak Ter. Menurut kami ya, pendidikan itu equalnya bukan hanya sebagai pembelajar yang pentransfer ilmu, tapi juga bagaimana mendampingi mereka. Menjadi pendidik ya? Betul, bukan pendidik, pengajar. Bukan hanya pengajar, karena ketika ilmu itu didapat oleh anak,
mereka menangkap kan kita semua tidak tahu sejauh mana penangkapan mereka kalau nggak kita dampingi. Karena misalnya pelajaran hari ini besok ditanyakan mereka sudah lupa, saya sudah lupa. Kalau sering ditanya itu kalian masih ingat, sudah lupa, kalian tuh malas pikir Tapi bahwa dalam hal ini adalah kuncinya di guru. Bagaimana guru mendampingi, menemani cara belajar mereka juga mengingatkan mereka. Dan pola metode pengajaran mungkin ya. Betul. Artinya ini anak-anak kan cukup dekat dengan alam. Betul. Potensi alam, sekitar lingkungan itu menjadi juga sarana pembelajaran. Karena mereka juga punya fisik kinestetik yang strong dibanding kami guru-gurunya. Dari olahraga mereka bisa belajar, dari alam mereka bisa belajar, membuat ini, membuat itu, karya ini, berkebun, dan mereka bisa menemukan banyak hal, dan dari situ bisa menarik kesimpulan sejauh mana sih anak-anak ini menangkap materi yang luar biasa ya, Suster. Kalau di asrama kan pembentukan karakter juga ya, bukan hanya soal tidur, makan, bangun, nyuci, tapi pembentukan karakter. Karena kalau saya lihat paling tidak ada 3 unsur ya dalam pendidikan. IQ-nya harus mantap, kecerdasan mantap, emosional EQ-nya juga harus mantap, SQ-nya spiritual ini juga harus mantap. Kira-kira pembentukan itu di asramanya gimana sih? Kami berkolaborasi dengan sekolah. Jadi pagi itu mulai bangun tidur, bersih tempat tidur, terus bersih diri. Itu kami pagi itu ada doa bersama. Doa bersama itu kami dipimpin para suster. Dan juga ada misa seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, karena ini kan jarak ya. Jarak antara paroki dengan IWIN ya. Berapa kilo ya? 10? 7 kilo. Dengan jalan yang sangat rusak. Sangat rusak itu. Jadi malam sebelum tidur itu mereka menulis refleksi. Menulis refleksi. Kayak para suster. Saya lama di Formator menulis refleksi pengalaman sehari itu mereka tuangkan apa yang sangat berkesan satu hari itu, apa yang harus saya perbaiki itu mereka tuh. Terus doa malam. Dan refleksi itu setiap minggu dipersembahkan pas misa. Sebagai persembahan diri mereka. Itu terus kami baca bergantian, saya dengan Suster Felis itu membaca refleksi mereka. Ada kolokiumnya, paman hati. Dan sungguh luar biasa refleksi mereka. Sungguh mendalam. Jadi mereka itu kalau kita gali lebih dalam itu luar biasa. Lalu yang selain itu juga kerja. Kerja. Dan mereka juga berani ikut terlibat. Kadang kami buat, kan mereka dapat snack 2 kali satu hari. Snack 2 kali? Iya, pagi dan sore. Kadang ada snacknya enak-enak lagi. Snack ala SPM. Ubi rebus, pisang goreng. Itu mereka mau untuk belajar. Walaupun snack ubi misalnya itu kami buat lemet atau buat cake itu dari bahan lokal yang dibuat semenarik mungkin. Itu kadang mereka ini barang apa suster gitu. Karena belum terbiasa. Dari situ mereka belajar. Mereka belajar suster bagaimana cara membuat itu. Mereka ikut. Mereka juga membantu masak gitu. Ada jadwal. Kalau jadwal tidak, kadang pas hari Minggu mereka itu pas kami punya ayam, kami bagi, mereka mau masak apa gitu. Suster beternak ayam ya? Kami dapat dari dinas peternakan. Berapa ratus ribu ekor? 200 ekor. 200 ekor? 200 ekor. Gizi anak? Mulai dari bayinya ayam itu kami pelihara sampai besar. Itu sekitar. Bukan ayam petelur? Bukan, ayam potong. Dan itu untuk memberi gizi kepada anak-anak. Dan anak-anak juga yang melihara, yang memberi makan dan segala macamnya. Ada piketnya. Karena pendidikan itu juga ada faktor dari gizi anak ya. Kalau seandainya asupan gizinya juga kurang, maka perkembangan ininya juga kurang. Suster, untuk kedepannya, ini kan baru SMP.
Lalu kemudian lulusan ini kembali ke SMA biasa di sini kah, atau ada pikiran-pikiran ke Probolinggo atau kemana? Ya, karena pijakan kami adalah kolaborasi dengan pemerintah. Tentu nanti kami akan berdialog kembali, karena pernah ada ungkapan-ungkapan bahwa tanah yang selebar itu akan dilanjutkan dengan SMA. Tetapi ya ini masih menjadi wacana. Maka itu ya ini masih mengawali tahun pertama, dan tahun kedua ini, Pater, kalau saya boleh menambahkan, minat masyarakat sungguh luar biasa. Luar biasa ya, karena itu sesuatu pendaftarnya ada 97, kami batasi. Dan akhirnya kami hanya mampu menerima 40. Sekarang berapa jumlah seluruhnya? Kelas 7 40, kelas 8 yang akan diterima 40. Itu berasal dari 20 distrik. 20 distrik? Yang mana di Kabupaten Tambo ada 29 distrik. Dekat dan jauh, tentu saja. Ada yang jalan kaki? Jalan kaki 3,5 hari dari Kecevo. 3,5 hari? Itu tidak bisa ditempuh dengan kendaraan. Jadi begitu. Tetapi ya ini suatu kekayaan bagi kami, diversity, jadi keanekaragaman seperti ini. Jadi dari 20 distrik itu tentu nanti tantangannya akan sama dengan ketika kami mengawali di tahun pertama. Maka yang paling penting menurut kami, bagaimana membuat pertama anak-anak at home dulu. Itu perlu masa orientasi, masa penyesuaian. Begitu. Dari sana kenyataannya ya anak-anak kalau sudah bertemu dengan teman-temannya dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ditentukan, ya mereka akhirnya at home. Suster, pengalaman harapan ke depan tentang sekolah ini. Tapi suster sudah berakhir ya. Aduh, sedih juga. Harapan harus tetap harapan bagaimana? Nanti memang ada suster yang menggantikan. Saya kira memang potensi untuk berkembang ke depan sangat cukup optimis untuk saya karena memang ternyata anak-anak ini mampu. Artinya mereka bisa ketika kita menemukan cara yang tepat untuk mereka bisa menangkap. Saya kira sangat baik dan butuh kesabaran dan ketelatenan serta inovasi menurut saya, Pak. Dan termasuk juga pemerintah. Dan ketersinambungan dari dukungan pemerintah ya, saya kira, karena dengan ini kan kemarin perubahan mati artinya jika memang mempunyai pemikiran dan kepedulian serta hati yang sama, saya yakin pasti masa depan Tambrauw sungguh akan cemerlang melalui pendidikan ini, gitu, Pak. Melalui obor suster. Itu harapan ke depannya apa? Berkaitan dengan pendidikan di IWIN. Saya percaya akan semakin berkembang dan penyelenggaraan ilahi. Suster, sebagai penutup? Tahun ini kan tahun peziarah yang penuh pengharapan. Maka saya ingin membawa tema itu juga untuk masa depan IWIN. Mari kita bergandeng tangan, kita berjalan bersama, kita berziarah dalam pengharapan. Luar biasa. Baik suster, terima kasih banyak bincang-bincang kita di Komsos Keuskupan Manokwari Sorong untuk hari ini ya. Baik sobat Komsos yang terkasih, demikian bincang-bincang kami dengan para suster Santa Perawan Maria yang saat ini berkarya di Paroki Tambrauw secara khusus untuk menangani sekolah menengah pertama Santa Maria IWIN. Semoga bincang-bincang kami menjadi inspirasi dalam pengembangan proses pendidikan di tanah Papua. Kita akan jumpa kembali dalam bincang-bincang Komsos berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih suster. Salam hormat suster. Terima kasih. Suster Delvin, selamat jalan.